Sebenarnya kalau kita baca sedikit tentang kegiatan dunia hacker gitu ya, ada beberapa kategori. Sebenarnya yang paling umum tuh ada 3. Yang pertama ada namanya tuh white hat. White hat itu aktivitasnya itu bersifat positif. Salah satunya seperti kegiatan aku mencari kelemahan, menemukan celah keamanan, melindungi sistem lah ya, membantu perusahaan dalam segi keamanannya juga gitu ya. Jadi arahnya itu positif. Jadi selicin-licinnya kriminal maupun kriminal yang di dunia internet lah ya, pasti tinggal nunggu waktu aja sih. Dia transaksi lewat cryptocurrency, tetap aja dia bisa dilacak keberadaannya, tinggal nunggu waktunya aja sih kayak gitu. Sebenarnya cyber security itu bukan bisa diimplementasikan di perusahaan maupun organisasi, tapi kita sebagai individual masing-masing dari kita sendiri bisa kita terapkan dasar-dasar cyber security. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menghindari ancaman serangan siber yang mungkin terjadi. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Broadcast Podcast Bisnis Indonesia. Kalau misalkan Sobat Bisnis ingat beberapa waktu lalu di 2022 ramai pemberitaan mengenai Bjorka. Dia nge-hack beberapa situs pemerintah, terus juga ibaratnya apa ya, ngebongkar hal-hal yang bersifat privasi dari pemerintahan itu sendiri. Tapi sekarang nih kita akan ngobrol dengan seorang istilahnya apa ya, remaja. Dia masih muda banget, tapi dia beberapa waktu lalu di 2019 ini berhasil meretas situs NASA. Wih, kurang keren apa lagi coba? Kalau cuman situs-situs pemerintahan Indonesia mungkin udah biasa kali ya, dia udah tahu kali ya celah-celahnya ya. Tapi kali ini NASA. Nah, kayak gimana ceritanya dan juga seperti apa perjalanannya dia sampai bisa meretas situs NASA? Kita ngobrol bareng sama namanya Putra Aji Adari, panggilannya Putra. Putra. Sekarang sibuk apa nih kalau sekarang nih? Kesibukan. Jadi kesibukan saya selain saya kan juga masih pelajar. Jadi saya sekarang udah bekerja di beberapa perusahaan swasta nasional maupun perusahaan asing sebagai cyber security. Nah, tapi sekarang saya lagi fokus mengembangkan yang namanya startup saya, Cybertrend. Yang dimana sebenarnya dia basicnya dulu waktu kita start berdirinya itu startup itu ya pembelajaran cyber security. Tapi seiring berjalannya waktu karena di Indonesia udah banyak real case ya, keresahannya juga ada, banyak banget perusahaan di Indonesia, startup maupun di instansi banyak yang mengalami serangan siber, apalagi sampai kebocoran data. Makanya kita memutuskan untuk menyediakan service jasa-jasa berkaitan dengan keamanan siber kayak gitu. Oke. Udah punya startup sendiri di umurnya yang masih muda. Bangun sama siapa? Jadi dulu sebenarnya kita sebatas komunitas aja, yang dimana kita cuma ya buat komunitas, terus juga menyelenggarakan seminar untuk awareness terhadap masyarakat juga kan, tentang keamanan yang sebenarnya harus tetap kita ikuti terus perkembangannya, karena kita kan sekarang udah di era digital gitu ya. Benar. Yang dimana perkembangan teknologi itu semakin waktu semakin pesat gitu ya, yang dimana juga pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, tanda kutip hacker gitu ya, pasti teknologi yang canggih apapun dia sedang mencari cara gitu, gimana caranya dia bisa dapat teknik baru, ngehack dengan teknik yang baru dengan teknologi yang canggih kayak gitu. Oke, nah kalau kita tarik ke belakang nih, sebenarnya Putra ini historisnya belajar soal hacking situs-situs itu dari mana, belajar sendiri kah atau ada yang ngajarin? Oke, sebenarnya aku punya 2 tokoh inspirasi ya. Dan mungkin Mas juga tahu Mark Zuckerberg sama Bill Gates, dan sebenarnya mereka itu backgroundnya ya coding, programmer. Dan itu saya mulai belajar di kelas 6 SD. Belajar sendiri? Iya, belajar otodidak, ya manfaatin sumber keterbukaan yang ada di internet sih, informasi kayak gitu. Dan juga
Sebenarnya aku tuh nggak ada keinginan sama sekali untuk belajar cyber security. Bahkan istilah cyber security pada saat itu belum terdengar luas banget di kalangan masyarakat ya kan. Mungkin masyarakat taunya ya hacker gitu ya, yang dimana konotasinya itu negatif gitu. Nah, jadi sebenarnya lucu juga kan. Dulu aku pengen belajar programmer, coding segala macam. Jadi saya cari keyword gitu kan di Google, muncul salah satu artikel dan saya pelajari. Ternyata saya praktekkan juga sharing berjalannya waktu. Ternyata saya baru menyadari bahwa artikel yang saya pelajari itu bukan programmer atau coding, melainkan itu dia mengarah ke penetration testing, yang dimana pentest itu adalah simulasi seakan-akan hacker itu mencoba untuk menemukan sebuah kerentanan kayak gitu. Akhirnya kemudian tertariklah untuk ngelanjutin nih. Udah basah ya udah dilanjutin kayak gitu kan. Oke, menarik. Kemudian kalau misalkan kita bicara soal hacker ya, kalau misalkan sobat bisnis tahu, ada yang namanya hacker itu dia mengambil atau memanfaatkan mencuri terus mengambil terus menjadikannya itu sebagai sesuatu yang ibaratnya jahat ya kalau hacker ya. Betul. Ibaratnya jahat. Nah kalau kamu ini kan bisa dibilang mencari celah keamanan gitu ya. Terus ngasih tahu ke orangnya kalau ini loh ada celah keamanan di sini. Itu apa yang kemudian akhirnya ngebikin Putra gue lebih pilih jalan jadi orang baik aja daripada jadi hacker. Sebenarnya balik lagi itu adalah pilihan aku sendiri untuk ke white hat. Sebenarnya kan banyak juga jadi for your information juga ya, sebenarnya hacker itu ada beberapa kategori ya. Yang mungkin nggak tahu juga ya masyarakat awam paham atau enggak gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca sedikit tentang kegiatan dunia hacker gitu ya, ada beberapa kategori. Sebenarnya yang paling umum tuh ada 3. Yang pertama ada namanya tuh white hat. White hat itu aktivitasnya itu bersifat positif. Salah satunya seperti kegiatan aku mencari kelemahan, menemukan celah keamanan, melindungi sistem lah ya, membantu perusahaan dalam segi keamanannya juga gitu ya. Jadi arahnya itu positif. Tapi kalau misalnya yang black hat itu sebaliknya, itu sifatnya itu ya negatif. Nyuri gitu ya, nyuri terus minta tebusan gitu. Contoh yang paling sederhana kayak kemarin deh ya, kasus Bjorka atau mungkin kemarin Lockbit. Itu dia udah masuk black hat. Ada lagi grey hat. Grey hat itu sebenarnya tergolong abu-abu. Dia bisa masuk ke black hat, bisa juga ke white hat kayak gitu. Jadi masih ya bisa kemana aja lah. Dia bisa nyari duit yang hitam maupun yang putih kalau yang grey hat sih kayak gitu. Apa yang kemudian akhirnya membuat Putra memilih untuk white hat? Aku yakin banyak bug hunter seperti aku di luar yang lebih jago daripada aku ya. Terus juga sebenarnya orang yang sekarang jadi white hat pasti sebelumnya pernah jadi black hat gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, ternyata kemampuan seperti aku tuh bukan diatur ya, tapi dijaga sama negara supaya kemampuan aku tuh biar nggak disalahgunakan. Makanya ada UU ITE, ada Undang-Undang Perlindungan Data Privasi juga. Nah itu yang membuat aku tuh mikir lagi, apalagi ya gimana ya, takut lah gitu. Ibaratnya mendingan jadi orang baik-baik aja dan bermanfaat ya. Iya, kalau kata di luar kan ngapain, mending yang jadi black hat aja kan, bisa anonymous segala macam, bisa nyari duit yang lebih mudah daripada yang white hat dan lebih banyak duitnya. Sebenarnya yang white hat pun lebih gede daripada yang black hat, dan pun yang white hat juga itu nggak ada risiko sama sekali kayak gitu. Karena tidak melanggar hukum. Betul. Tapi menurut kamu ketika ada pilihan untuk jadi black hat dan dia anonymous, bisa bakal ketahuan juga nggak sih? Jadi suatu saat gitu. Jadi selicin-licinnya kriminal maupun kriminal yang di dunia internet lah ya, pasti tinggal nunggu waktu aja sih. Dia transaksi lewat cryptocurrency, tetap aja dia bisa dilacak keberadaannya, tinggal nunggu waktunya aja sih kayak gitu. Oke, sejauh ini kalau situs pemerintahan Indonesia udah pernah ngeretas apa aja? Kalau ini dalam artian ngeretas ini melihat celah. Celah keamanan ya, jadi ada celah di mana bisa masuk, terus juga bisa masuk ke servernya. Dalam artian kan tadi Putra udah menjelaskan kalau dia white hat, artinya setelah masuk dikasih tahu berarti kan ke mereka gitu kalau ada celah nih. Artinya
Putra ini dia ngasih tahu kalau ada hal yang bisa ditembus oleh hacker nantinya. Betul. Dan yang bisa ngambil data itu. Nah, Betul. ada situs apa aja yang udah pernah kamu retas? Kalau di pemerintahan ya, kita ambil contoh di tahun 2019. Masyarakat taunya kan aku ngehack NASA doang. Tapi sebenarnya itu beriringan aku juga bukan ngehack lah, ngebantu KPU pada saat itu, yang dimana saya itu KPU, dan dimana aku menemukan salah satu celah keamanan yang paling tinggi dan jarang ditemukan. Impactnya saya itu bisa mengambil seluruh isi database. Waduh. Isinya itu ya data pribadi warga negara Indonesia. Dan hasil pemilu juga di 2019 kan? Nggak tahu. Oke. Tapi selain KPU di pemerintahan apa lagi? Ada apa lagi? Saya juga ngebantu Polri, TNI juga. Kebetulan di TNI pernah ngasih edukasi terkait cyber security juga, kayak gitu sih. Nah, ketika kamu kayak tadi KPU, kamu masuk terus kasih tahu ke mereka, respon mereka seperti apa sih? Sebenarnya waktu itu aku ngelaporin lewat BSSN. Jadi sebenarnya basically dari KPU itu pada saat itu belum ada program bug bounty. Jadi yang saya melaporkan melalui program dari BSSN. Jadi dari BSSN akan meneruskan ke KPU kayak gitu. Nah, responnya mungkin karena momentumnya lagi panas banget gitu ya, lagi hot banget. Jadi dari KPU menangkal lah. Si Putra nggak nge-hack yang itu gitu-gitu kan. Tapi kalau di Instagram ya aku ngebantah. Ya ini aku nge-hack kayak gini dan impactnya begini gitu kan. Dan netizen juga support ke aku lah gitu. Jadi sebenarnya bukan nakut-nakutin ke pihak terkait, tapi biar lebih melek lah terhadap keamanannya gimana. Karena kan itu menyangkut kalau misalnya bocor datanya, ya kan, dari pihak terkait pun, dari perusahaan lah, organisasi, instansi segala macam, kalau misalnya dia ngalamin kebocoran data, impactnya itu bukan dari ke reputasi instansi atau perusahaan, tapi dari sisi pengguna pun untuk long term itu bisa jadi victim juga dia kayak gitu. Makanya yang kasihan adalah dia sebagai user aja gitu, nggak tahu apa-apa, dia cuma pengen manfaatin fasilitas yang ada di situ, tapi karena adanya data yang bocor, ya nggak tahu untuk jangka panjang dia akan bisa jadi korban dari kejahatan siber. Itu kan pasti possible kayak gitu kan, kayak gitu. Apalagi data di KPU ya, yang data warga negara, dan itu ibaratnya lumayan vital ya untuk data warga negara sendiri. Nah, kalau kita lanjut nih ke gimana ceritanya kamu ngebobol NASA. Awalnya kayak gimana ceritanya sampai akhirnya bisa ngeretas NASA, dan kenapa NASA? Jadi aku tuh aktif di salah satu komunitas, tapi sebenarnya komunitas itu bukan fokus utamanya bukan cyber security, tapi coding atau programmer. Dan jadi saya scroll timeline di Facebook, ternyata ada salah satu member dari situ nge-share nih bahwa NASA baru menyelenggarakan program bug bounty. Ya kan? Awalnya saya tuh nggak interest, tapi saya pikir-pikir lagi gitu, wah jadi kayak ter-challenge banget gitu ya diri sendiri. Oh, jadi itu memang programnya NASA? Programnya, jadi legal lah gitu. Dan jadi tertantang, bisa nggak sih gue ini bisa nge-hack NASA, apalagi sekelas NASA, terus juga pasti ada lapisan-lapisan yang mungkin sulit untuk ditembus, di bypass segala macem. Ternyata bisa gitu kan. Dan sesulit itu? Sebenarnya prosesnya itu 3 hari berturut-turut, karena dari NASA itu punya firewall ya. Jadi dia punya tembok dulu. Ya, gimana caranya aku bisa nge-bypass atau ngejebol temboknya dulu gitu. Dan dimana celah yang saya temukan itu masuk salah satu kerentanan yang paling tinggi, namanya itu remote code execution. Jadi impactnya saya bisa langsung masuk server lah gitu, kayak gitu. Nah sebenarnya itu kan viralnya di tahun 2019 ya. Sebenarnya saya udah nemu NASA itu di tahun 2017-an sih sebenarnya. Tapi 2017-18 lah ya.
Baru momen 2019 itulah kamu. Ramenya di 2019 kayak gitu. Terus setelah ketika kamu berhasil masuk, dapat awarding apa sih dari NASA sendiri? Oke, tapi kalau misalnya ikut program Bug Bounty, sebenarnya pasti mereka akan memberikan apresiasi dalam bentuk uang, terus juga merchandise, Hall of Fame, sertifikat segala macam. Tergantung dia pasti dari program akan menyesuaikan dampaknya. Kalau dampaknya tinggi, pasti dia akan Bug Hunter akan menerima uang gitu. Contohnya kayak kemarin belum lama, namanya itu Abdillah Muzakir kalau nggak salah, dia itu ikut program Bug Bounty dari Google. Ya. Dia dapat satu kerentanan, dampaknya pun nggak sampai tinggi, tapi dia dapat duit 75 juta dalam satu kerentanan. Apalagi sekelas program NASA kayak gitu. Kayak gitu. Coba apa namanya? Ya kayak gitulah. Berarti awardnya tuh dalam bentuk uang, terus juga dalam bentuk penghargaan dan lain sebagainya gitu ya. Sempat diajak untuk kerja di sana juga nggak sih? Belum sih sejauh ini. Tapi pengen. Ada keinginan nggak untuk kerja? Maksudnya? Ya mungkin kalau ada opportunity bisa lah. Gak cuma kelas Indonesia doang ya, tapi luar negeri gitu. Ada keinginan? Sejauh ini ya interest ke sono sih ada ya, tapi masih apa ya? Pengen ngebenahin yang di Indonesia dulu lah gitu. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong soal ngeretas nih, sebelumnya juga di 2019 Putra ini pernah bekerja sama dengan bisnis.com. Di waktu itu dia melaporkan ada vulnerability bug di salah satu subdomain bisnis.com. Boleh diceritain? Bugnya apa di bisnis.com waktu itu? Jadi intinya ada celah keamanan namanya skill injection. Impactnya saya bisa ngambil seluruh isi database-nya. Jadi saya bisa nge-chaining vulnerability-nya untuk masuk ke servernya, intinya kayak gitu sih. Berarti pernah masuk server bisnis.com? Pernah, makanya langsung diundang ke kantornya kalau nggak salah tuh. Langsung diundang ke kantornya? Oke. Luar biasa banget ini Putra. Dan memberikan ibaratnya apa ya, feedbacknya positif ya untuk bisnis.com, dan juga karena feedbacknya positif makanya Putra diajak untuk ke kantor dan dikasih penghargaan ini. Nah, betul. Artinya apa yang Putra jalan ini sekarang hal-hal yang positif ya, bermanfaat untuk teman-teman di sekitarnya. Dan apa yang kemudian bikin Putra untuk pengen ngebangun lebih besar lagi? Ada keinginan nggak sih untuk ekspansi lebih gede lagi dengan startupnya yang sekarang gitu? Untuk ya tentunya dengan startup yang saya dirikan pasti ada tanggung jawab yang lebih berat ya. Artinya kan ya intinya harapannya ya biar lebih berkembang terus juga bisa bermanfaat, bisa juga secara nggak langsung sebenarnya kan Cybertrend itu ada edutech ya, pembelajaran cybersecurity, sementara di Indonesia SDM cybersecurity di Indonesia masih sangat sedikit, bahkan dari Kominfo dan dari kalau nggak salah Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno sudah memberikan pernyataan bahwa cyber security di Indonesia itu harus benar-benar diapain ya, dikembangkan lah dari segi kualitasnya, terus juga SDM-nya juga, jadi bisa jadi investasi juga di Indonesia kan. Makanya dengan adanya Cybertrend secara nggak langsung bisa meningkatkan sumber daya manusia cyber security di Indonesia kayak gitu sih. Oke, nah terus kalau misalkan tadi ketertarikan Putra dan pengennya untuk mengembangkan Cybertrend ya, kemarin sempat rame nih tentang Bjorka dan juga yang sempat menimpa Bank Syariah Indonesia juga gitu ya. Putra ngeliatnya kayak gimana kasus-kasus kayak gitu? Jadi kalau aku ambil ada beberapa sudut pandang yang aku ambil ya, positif negatifnya ada pasti ya. Positifnya pasti perusahaan, startup, bank, dan sebagainya harus lebih ekstra berhati-hati dan lebih bisa menjaga aset digitalnya sih. Dan negatifnya ya itu financialsnya itu tinggi banget sih. Karena aku dengar-dengar ya di daerah Aceh mereka mayoritas pakai BSI. Ya. Yang dimana kita bayangin aja Bank BSI service atau layanannya itu lumpuh selama 4 hari berturut-turut kalau nggak salah ya. Nah, terus pastikan perputaran ekonomi di Aceh itu terhambat banget gitu ya.
Berarti kan serangan siber udah menjadi isu yang sangat apa ya, di haruslah cyber security diimplementasikan. Sebenarnya cyber security itu bukan bisa diimplementasikan di perusahaan maupun organisasi, tapi kita sebagai individual masing-masing dari kita sendiri bisa kita terapkan dasar-dasar cyber security. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menghindari ancaman serangan siber yang mungkin terjadi, kejahatan siber yang mungkin terjadi, kayak gitu. Nah, nyambung nih. Sejauh ini kamu ngelihat masyarakat Indonesia aware nggak sih dengan cyber security ini? Karena kan kita ngelihat banyak kasus phishing, terus juga pencurian data pribadi yang ya ibaratnya kita nggak tahu, main klik aja, terus juga banyak juga yang dari WhatsApp sekarang. Betul. Ternyata dia nyuri data dan juga nyuri uang bahkan. Kamu ngeliatnya kayak gimana? Terutama masyarakat ya, edukasi di masyarakat sendiri. Sebenarnya secara nggak langsung dengan adanya kasus kemarin, positifnya adalah itu bisa mengajarkan masyarakat bisa lebih terus berhati-hati, kewaspadaannya harus ada. Karena bahkan ya Bapak Presiden kita Jokowi dia sudah memberikan pernyataan ya bahwa data itu sudah menjadi data itu bernilai tinggi daripada minyak. Karena apa? Minyak itu terbatas limit, sementara data itu terus bertambah. Ya. Kayak gitu. Apalagi datanya itu yang meliputi data pribadi ya, yang sensitif lah, confidentiality kayak gitu. Nah, ya dengan adanya kasus kemarin sih sebenarnya masyarakat pasti lebih harus hati-hati sih ketika berseluncur di internet. Kita kan nggak ada yang tahu, kita nggak bisa mendeteksi serangan siber atau kejahatan siber yang mungkin terjadi kayak gitu sih. Nah, oke, lalu kalau Putra sendiri udah sampai beberapa situs pemerintahan udah pernah diretas, terus juga NASA udah pernah. Ada nggak sih yang sampai sekarang kayaknya sulit banget, pernah dicoba tapi sulit banget untuk dibobol gitu? Sejauh ini bisa sih, tapi ya sulitnya tapi tetap bisa ditembus lah gitu. Tetap bisa ditembus. Apa? Iya, nggak bisa dimention juga sih karena iya. Tapi intinya apa namanya ya? Ada istilah no system is safe, tidak ada sistem yang aman, dan itu memang aku udah mengakui itu juga karena gimana ya, website, aplikasi, infrastruktur, digital apapun itu yang buat manusia juga, yang dimana manusia entah pasti ada kelalaian, ada keteledoran segala macam, pasti ada aja kebobolannya kayak gitu. Kecuali yang di atas itu kan nggak akan bisa gitu kan. Nah makanya kita terus harus mengikuti perkembangan teknologi kayak gitu sih. Kita jangan sampai ketinggalan informasi tentang teknologi dan keamanan kayak gitu sih. Nah, Putra kan kemudian menciptakan startup ya, bikin startup bareng sama teman-teman. Kemudian apakah teman-teman yang ibaratnya ikut bergabung di startup ini juga mengikuti jejak Putra? Ibaratnya apa ya? Dia ngerti IT, ngerti programming dan bisa juga untuk ngertas gitu nggak sih? Apa semua orang bisa ngelakuin itu atau ini sebenarnya skill yang apa ya? Ibaratnya nggak semua orang bisa gitu. Oke, susah untuk dijawabnya juga. Tapi intinya manusia kalau pengen belajar sesuatu hal, ada niat, terus emang konsisten belajarnya pasti bisa gitu ya. Tapi yang benar-benar cybertrend ngasih pegangan ke mereka adalah etika dalam berkegiatan di dunia cyber security kayak gitu. Karena cyber security itu bukan cyber security ya, hacker itu bersinggungan dengan undang-undang kayak gitu. Kita kalau nggak ngerti etika, kita nggak paham code of conduct-nya ya, even kita hatinya baik gitu ya, pengen ngebantu perusahaan ya kan, bisa jadi kita bakal jadi bumerang gitu, malah kita yang dituntut balik ya kan. Karena ada kasus juga waktu itu, aku nggak tahu persisnya tahun berapa. Jadi ada salah satu bug hunter yang turut membantu sebenarnya KPU ya. Salahnya adalah momentumnya itu panas-panasnya di situ ya kan. KPU terus dia ngelaporin ya kan. Ngelaporinnya lewat BSSN bukan KPU. Tapi karena ketar-ketir mungkin ya dari mereka, jadinya ya udah nih bug hunter langsung dibawa ke Mabes kayak gitu. Tapi untungnya
dia bisa lolos karena memang ada bukti yang lumayan kuat. Sebelum dia dibawa, dia udah melaporkan ke BSSN kayak gitu sih. Artinya sebenarnya yang Putra Jalan ini juga agak berbahaya juga ya, dalam artian berbahayanya tuh ketika kita sebenarnya melakukan udah sesuai koridornya, tapi ternyata persepsi publik atau persepsi orang lain yang melihat itu kayak wah salah satu kriminal nih, tindakan kejahatan nih. Nah, tapi sejauh ini Putra gimana ngeliatnya? Ya makanya setiap aku dapat kesempatan, terutama di Bisniscom juga ya kan, atau mungkin acara-acara lainnya, aku tuh pengen banget gitu ya mengubah konotasi hacker biar nggak negatif. Sebenarnya kan kalau masyarakat suka baca, minat baca gitu ya, sedikit pun pasti mereka tahu gitu ya bahwa hacker tidak melulu negatif, bahkan bisa dimanfaatkan kemampuannya untuk membantu perusahaan gitu kan. Makanya ada namanya kategori-kategori yang tadi kan, ada white hat, black hat, dan juga grey hat kayak gitu. Oke. Terus dari startup yang udah kamu bangun, sejauh apa minat dan ketertarikan apalagi generasi muda sekarang nih yang udah serba digital, serba teknologi? Ini dari sudut pandang aku, masyarakat dan generasi anak muda ya di Indonesia, mereka sudah melek tentang teknologi, apalagi dia yakin di setiap waktu semua aktivitas pasti semuanya udah kedepannya bakal serba teknologi ya kan, yang dimana dibutuhkan keamanan, yang dimana anak muda masyarakat mereka sudah mengetahui bahwa ancaman serangan siber kalau nggak kita prevent, nggak ada upaya untuk pencegahan, ya bahaya untuk user yang lain juga, korban-korban yang lainnya juga yang mungkin kayak bisa jadi korban juga kayak gitu. Nah, kalau sekarang masyarakat tuh udah antusias banget pengen belajar cyber security, apalagi pada saat Cybertrend memutuskan untuk mulai pembelajaran cyber ya dalam jangka waktu 1 bulan, kita berhasil mengumpulkan 250 peserta dan 8.000 member dalam jangka 1 bulan doang kayak gitu. Artinya kan kita bisa menyimpulkan bahwa antusiasnya itu udah luar biasa banget kayak gitu. Okay. Nah, artinya ini jadi sebuah gambaran baru ya. Maksudnya ketika kita Indonesia sendiri memasuki tahun yang makin maju teknologinya, makin serba digital, terus juga harus mengedepankan teknologi. Tapi juga jangan lupa untuk memperhatikan yang namanya cyber security tadi ya. Betul, karena kalau kita lihat dari opportunity, peluang atau kesempatan untuk berkarir di dunia cyber security gitu ya. Ini adalah waktu yang sangat tepat menurut saya gitu. Karena yang pertama tadi saya udah bilang banyak instansi, bahkan beberapa menteri sudah bilang bahwa SDM cyber security masih sangat dibilang kurang banget ya. Jadi supply and demand-nya itu nggak imbang gitu. Ya. Perusahaan butuh SDM-nya nggak ada. Selaginya ada pun mungkin kualitasnya ada yang begini atau yang begitu kan. Artinya kan peluangnya luas gitu ya. Ada kesempatan emas banget di situ. Kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya aku nggak membandingkan bidang lain ya, tapi menurut aku cyber security itu salah satu bidang yang sangat unik ya. Ketika fresh graduate cyber security dia ingin mencari pengalaman atau portfolio, itu sangat mudah. Dia bisa ikut program bug bounty ya. Itu bisa jadi pengalaman, bisa juga dia jadi dapat duit gitu ya. Sementara kalau yang lain kan mungkin kalau misalnya dia pengen apply job, ditanya sama HRD gitu kan, pengalamannya kayak gimana segala macam. Sementara dia kan fresh graduate pengen nyari pengalaman kayak gitu kan. Selaginya pengen bikin buat pengalaman juga portfolio, ya dibikin project, belum tentu di approve juga kayak gimana itu kan. Dan juga potensi dapat duitnya pun nggak tahu kayak gimana kan. Kalau di cyber security possibility untuk nyari duitnya tuh berlimpah sih menurut aku kayak gitu. Oke. Terus mungkin ini terakhir ya, apa pendapat Putra terutama untuk situs-situs pemerintahan Indonesia, dan juga mungkin lebih ke saran mungkin untuk pemerintah Indonesia harusnya seperti apa sih ke depannya, karena mungkinkah
pemerintah Indonesia bikin sekolah khusus untuk cyber security atau ngedukung startup yang sudah ada supaya kedepannya bisa punya SDM cyber security yang unggul gitu ya, dan supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu kan, karena kalau kita lihat Indonesia sendiri udah menuju negara maju nih, artinya makin banyak hal-hal yang nggak boleh disepelekan gitu. Salah satu cyber security tadi, ketika kita udah maju, udah jadi negara maju, masa situs-situs masih gampang diretas kan, ibaratnya kayak gitu. Betul. Apa saran dari Putra sendiri? Sebenarnya ya tadi positifnya adalah pasti dengan adanya kasus kemarin pemerintah bisa belajar lah, ambil hikmahnya di situ dan terapkan lah. Maksudnya kan setiap masalah kita bisa belajar dari situ kan, dan bolong-bolongnya itu ya ditambal gitu, dalam arti ya kita implementasikan cyber security, karena menurut aku tuh cyber security udah menjadi perhatian khusus dari pemerintah juga, dan cyber security itu udah, ini aku anggap cyber security adalah jantung perusahaan maupun organisasi, ya kan. Kalau organ-organ lainnya ada something issue kan itu it's okay, maksudnya nggak terlalu impactnya krusial banget. Tapi sementara kalau kita benar-benar nggak ngejaga jantungnya, yaitu cyber security, ya organ lainnya juga bakal berantakan. Entah kalau misalnya bocor datanya segala macam, reputasinya kan, kalau buat ngedevelop reputasi kan nggak gampang gitu kan, kayak gitu sih paling. Oke. Terus terus apa lagi? Terus juga dari pemerintah sebenarnya udah bagus sih, karena dia udah lebih melek tentang keamanan. Jadi ada beberapa pemda yang sudah menyelenggarakan program bug bounty dan sudah memberikan wadah lah kepada bug hunter, kayak gitu sih. Oke, artinya sudah terfasilitasi ya untuk cyber security, dan untuk Putra dan teman-teman mau nyoba misalkan tadi program bug bounty itu tadi, artinya pemerintah Indonesia sudah aware dengan hal kayak gitu, dengan cyber security terutama. Betul, udah ya tinggal ditingkatkan lagi, dipoles lagi, karena sebenarnya sudah ada BSSN juga sih. Jadi harusnya instansi, lembaga segala macam ya bisa dapat edukasi tentang keamanan dari BSSN atau mungkin dari eksternal ya, bug hunternya gitu. Ya. Gitu sih. Oke, sebelum kita tutup tapi aku penasaran dengan startupnya Putra nih. Boleh diceritain lebih lengkap lagi, maksudnya ketika ada sobat bisnis yang pengen tahu dan pengen nyobain atau pengen lebih dalam lagi soal cyber security, bisa kemana nih startupnya Putra? Oke, teman-teman kalau misalnya pengen belajar cyber security, ya bisa akses websitenya cybertrend.id, dan di situ sudah sangat mudah. Tinggal diikuti instruksi di situ, tinggal dipilih ya tingkatannya yang kayak gimana. Kebetulan di Cybertrend itu sudah lumayan banyak ya course-nya, dan juga mungkin banyak ya masyarakat yang pengen belajar tapi nggak punya PC, nggak punya laptop, ya kan. Betul. Tetap bisa belajar gitu ya. Kebetulan di tetap bisa. Jadi kita bisa belajar hacking melalui handphone aja. Kayak gitu. Dan harganya pun ya harga pelajar lah. Bisa dicek aja websitenya cybertrend.id kayak gitu. Oke. Nah, terus aku sedikit agak lumayan melenceng nih dari ini. Kalau misalkan ketertarikan dengan dunia IT, maksudnya jurusan IT di perkuliahan gitu, kan mungkin nggak ada ya jurusan spesifik tentang keamanan siber gitu. Artinya apa sih yang membedakan keamanan siber ini sendiri dengan jurusan IT yang spesifik di perkuliahan kayak gitu? Ini sedikit tricky untuk jawab karena kan aku belum berkuliah juga ya, tapi ini sudut pandang dari aku. Sebenarnya kalau IT mungkin dia lebih general ya daripada cyber security, dia lebih fokusnya ke keamanan gitu kan. Nah, tapi sekarang udah ada kok beberapa kampus yang sudah memfasilitasi prodi-prodi tentang cyber security ya kan. Tapi kalau dulu sih jarang banget sih, paling dari jarang banget sih, paling di bawah 5 lah waktu itu.
Artinya sekarang udah mengikuti perkembangan teknologi juga, kebutuhan di IT juga ya? Betul, itu aku dengar-dengar, terus aku juga sempat riset juga banyak kampus di Indonesia, ya, itu dia sudah ada program cyber security sih, itu bagus juga lah kayak gitu. Oke, untuk planning ke depan, adakah rencana untuk nge-retest situs mana lagi yang, apalagi dalam negeri ya, terutama dalam negeri, misalkan ngelihat kayak, oh situs ini nih masih banyak kekurangannya nih. Ada rencana-rencana gitu sih, atau sebenarnya di planning gak sih untuk hal-hal kayak gitu? Enggak sih, karena tapi paling kalau misalnya, jadi kan ada namanya HackerOne dan Bugcrowd, dia itu sebenarnya platform yang dimana ada peneliti keamanan, yaitu researchernya gitu, bug hunternya, ada juga perusahaan-perusahaan yang ikut ke HackerOne atau enggak Bugcrowd gitu ya, yang dimana di dua platform itu menyediakan list program bug bounty, jadi kita tinggal pilih aja sih kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi mengikuti program-program, kalau misalkan ada baru nanti ikutan programnya gitu ya. Betul, dan kalau misalnya poin kita udah lumayan banyak, kita sering main di platform itu kita bakal dapat opportunity private program bug bounty kayak gitu. Oke deh, thank you Putra buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you, Mas. Siap. Semoga bisa menginspirasi sobat bisnis dan juga Amin. bisa jadi insight baru ya, terutama untuk mungkin sobat bisnis ada yang tertarik dengan dunia cyber security, bisa datang ke startupnya Putra. Siap. Bisa cobain ataupun belajar juga, karena Putra ini bisa dibilang apa ya, berbakat banget ya, masih muda, umur masih belum 20 tahun ya, 19 tahun ya umurnya ya. 19 tahun tapi dia otodidak belajar sendiri tanpa ada mentor untuk mencari celah keamanan dari situs-situs, baik situs pemerintah, bahkan di situs NASA juga dia bisa tahu gitu celah keamanannya. Jadi ya mungkin sobat bisnis ada yang tertarik atau mungkin anak-anaknya pengen jadi belajar untuk lebih dalam lagi tentang cyber security, bisa langsung ke startupnya punyanya Putra, atau mungkin bisa mempelajarinya lebih dalam lagi ya, karena yang namanya keamanan security cyber ya, keamanan itu jadi satu hal yang utama. Belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang juga udah dialamin, baik dari pemerintahan, situs perbankan juga pernah dihack. Jadi semoga bisa jadi pembelajaran juga untuk pemerintah supaya lebih aware dan supaya lebih tahu lagi kalau ternyata cyber security itu satu hal yang lumayan penting, bahkan penting banget ya. Betul. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat ngobrol-ngobrolnya Putra. Sampai Sampai jumpa di episode berikutnya.